Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis. Dimulai pada abad ke-19 ketika di Eropa terjadi kebangkitan kesadaran untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Abad ini dikenal sebagai The Great Century, abad agung untuk pekabaran Injil. Di tahun 1830 tersiarlah berita-berita mengenai Pulau Kalimantan di tanah Jerman dengan cerita mengenai ratusan ribu suku Dayak yang tak pernah mendengar tentang terang Injil itu. 4 tahun kemudian, dalam suatu sidang umum dari Rheinische Missionsgesellschaft zu Barmen pada tanggal 4 Juni 1834 diputuskanlah Pulau Kalimantan sebagai suatu daerah pekabaran Injil yang baru. Pada tanggal 15 Juli 1834 ketika 2 orang penginjil ditahbiskan di Barmen dan diutus selaku penginjil-penginjil Barmen yang pertama, yang dimana ketua penginjil itu adalah Bernstein dan Heyer. Mereka berdua pertama datang ke Batavia. Namun Heyer kemudian harus kembali ke Jerman karena sakit yang dideritanya. Dan sesudah melalui perundingan sekitar 6 bulan dengan pemerintah Hindia Belanda dengan menumpang kapal selama 44 hari. Maka pada tanggal 26 Juni 1835 Bernstein untuk pertama kalinya menginjakan kakinya di Banjarmasin. Enam bulan kemudian datang lagi menyusul 3 misionaris dari Jerman, yakni Becker, Huppertz, dan Kruseman. Pada tahap awal kedatangan Bernstein di Kalimantan, beberapa bulan pertama ia mengadakan perjalanan ke pedalaman Kalimantan untuk menjajaki kemungkinan bagi pelaksanaan pemberitaan Injil. Dalam perjalanan tersebut di Gohong, Kayan Hilir, Bernstein mengadakan upacara angkat saudara dan pertukaran darah. Hangkat Hampahari Hatunding Daha dengan Temanggung Ambo Nikodemus, atau juga dikenal dengan nama Temanggung Jaya Nagara. Sejak saat itu Bernstein dianggap saudara oleh orang Dayak di sana karena telah bertukar darah dengan kepala suku Dayak. Selanjutnya, Bernstein bersama dengan beberapa misionaris membuka stasi-stasi pangkalan PI di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Pangkalan atau stasi pegabaran Injil yang pertama di Pulau Kalimantan adalah Betabara, terletak di tepian Sungai Murong, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang didirikan oleh seorang penginjil dari Danish Halice Mission Berger tahun 1839. Pada 10 April 1839, atas berkat dan kasih karunia Tuhan, kabar keselamatan dinyatakan bagi Pulau Kalimantan dengan dibaptiskannya seorang dari suku Dayak di Betabara, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang merupakan suatu momentum yang menjadi pertanda bahwa Injil mulai disebarkan di Pulau Kalimantan. Periode pertama PI di Kalimantan mengalami cobaan berat ketika terjadi pemberontakan Hidayat dari Kesultanan Banjarmasin pada tanggal 1 Mei 1859. Pemberontakan ini pun memakan korban baik dari pihak pemerintah Belanda maupun para misionaris Jerman. 4 orang misionaris, 3 orang istri, dan 2 orang anak mereka pun mati dibunuh. Misionaris Roth, Wigan, dan istri. Misionaris Kain dan istri beserta 2 orang anak mereka pun mati dibunuh di Tanggoan. Misionaris Hofmeister dan istrinya pun dibunuh di Penda Alai. Sedangkan misionaris Klamer yang berada di Tamiang Layang, yang berada dalam keputusasaan dan ketakutan pun berhasil diselamatkan oleh para pemimpin Dayak Manyan. Beberapa tahun kemudian, sesudah pemberontakan Hidayat dapat ditumpas pada 1866, pemerintah Hindia Belanda mengizinkan para misionaris memulai kembali pekerjaan mereka di sekitar benteng Belanda.
PI pun dimulai kembali di berbagai kawasan termasuk pembukaan daerah baru. Pada tahun 1911 tercatat 3.000 orang Dayak sudah dibaptis dan menjadi seorang Kristen. Awal abad 20 pun ditandai dengan pecahnya Perang Dunia Pertama di Eropa yang berdampak pada RMG. Setelah melalui berbagai pertimbangan, sebuah badan Zending di Basel, Swiss yang bernama Basler Missionsgesellschaft, maka pada tahun 1920 disepakatilah bahwa BM mengambil alih pelaksanaan PI di Kalimantan. Langkah BM adalah menempatkan 4 misionaris mereka di pangkalan induk, yakni misionaris Henking di Banjarmasin, Weiler di Tamyang Layang, Kuhnle di Mengkantip, dan Huber di Puruk Cahu. Orang Dayak yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan PI pun belum banyak. Oleh karena itu, usaha pertama yang dilakukan adalah meneruskan apa yang sudah dirintis oleh RMG, yakni melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan, menghidupkan jemaat dan mempersatukannya menjadi satu gereja yang akan berdiri sendiri. Peraturan gereja untuk orang-orang Kristen di Kalimantan pun mulai disusun. Sejumlah persidangan gereja pun dilaksanakan, seperti diterimanya peraturan sidang jemaat Kristen yang disahkan oleh RMG pada tahun 1912. Pertemuan para misionaris dan sejumlah utusan jemaat yang dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 3-4 Maret 1925. Konferensi Pekerja Zending pada tahun 1926, 1928 dan 1930. Selanjutnya, Sinode Mandomai pada tahun 1930 yang memutuskan menerima secara resmi peraturan sidang jemaat Kristen di Borneo Selatan yang sudah diperbarui sebelumnya dan dipilihnya anggota majelis sinode yang pertama. Sejak tahun 1930 dilakukanlah persiapan untuk membentuk jemaat-jemaat yang tersebar di Kalimantan hasil PI, RMG, dan BM ke dalam satu wadah lembaga gereja. Dalam rangka persiapan itu, pada 1932 didirikanlah Sakula Pandita, sekolah teologia di Banjarmasin yang diikuti oleh 5 orang pemuda dari suku bangsa Dayak. Usaha memperkuat peran orang Dayak pun dilakukan dengan serius oleh pihak Zending BM. Pada persidangan Sinode Umum kedua di Kuala Kapuas yang berlangsung sejak tanggal 2-6 April tahun 1935 yang dihadiri oleh 30 orang Kristen Dayak dan 8 orang penginjil Zending dengan mengambil tempat di gedung gereja Barimba. Dalam persidangan tersebut pun pada tanggal 4 April tahun 1935 pukul 12 siang dengan suasana penuh hikmat dan atas perkenaan Tuhan disahkan secara resmi peraturan gereja pertama Gereja Dayak Evangelis. Inilah tanggal yang dinyatakan sebagai berdirinya Gereja Dayak Evangelis yang disingkat GDE sebagai gereja yang berdiri sendiri yang disahkan dengan SK Gubernur Hindia Belanda nomor 23. Kemudian pada 5 April tahun 1935 di Gedung Gereja Hampatung di Kuala Kapuas bersamaan dengan perayaan genap 100 tahun pekabaran Injil di Kalimantan, kelima pemuda Dayak lulusan Sakula Pandita Sekolah Teologi Banjarmasin pun ditahbiskan menjadi pendeta-pendeta pertama dari Gereja Dayak Evangelis. Pengutusan, berkat dan pentahbisan suci 5 orang pendeta Dayak pertama pun dilakukan oleh Zending Basel oleh Inspektur Sirha Wici. Pendeta pertama GDE yang ditahbiskan adalah: pertama, Pendeta Rudolf Kitty ditempatkan di Rungan dengan kedudukan di Tumbang Bulu. Kedua, Pendeta Edward Dohong ditempatkan di Miri dengan kedudukan di Tumbang Sian. Yang ketiga, Pendeta Gerson Akari ditempatkan di Hulu Kapuas dengan kedudukan di Sungai Hanyu. Yang keempat, Pendeta Hernald Bingang
Patianom ditempatkan di Sungai Tiwei dengan kedudukan di Benang. Yang kelima, Pendeta Mardionus Belanda ditempatkan di Dusun Timur dan kedudukan di Tewah Puluh. 1937 diadakan konferensi pengerja Zending yang menegaskan badan Zending patutlah semakin berkurang dan gereja Dayak makin bertambah. Hendaklah kita semakin mengundurkan diri sampai pada pelayanan persaudaraan dan nasihat. Awal bulan 1942 merupakan awal habisnya para pengerja yang berasal dari badan Zending di Eropa. Dan hancurnyalah sejumlah sarana yang didirikan oleh Zending. Hubungan dengan Zending di Eropa pun putus sama sekali. Pada masa pendudukan Jepang, inilah GDE yang masih muda harus benar-benar mampu berdiri berdasarkan kekuatan sendiri. Pada masa kini, pula datang sejumlah pendeta dari Jepang seperti pendeta Shirato, pendeta S. Honda, dan pendeta K. Kaneda, dan juga pendeta Suzuki. Dengan bantuan beberapa pendeta Jepang, GDI pun terus berbenah diri. Melalui sejumlah konferensi, GDE semakin memantapkan organisasi dan kehadirannya sebagai gereja Tuhan di Kalimantan. Sejak tahun 1945, GDE mulai membangun wajah baru dengan kehadirannya yang semakin kokoh di bumi Kalimantan. Pada saat yang sama, seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan semangat keesaan gereja, GDE semakin terlibat di dalam kegiatan oikumenis gereja-gereja di Indonesia. Hal ini selanjutnya ditunjukkan dengan kesadaran bahwa orang-orang yang bisa menjadi anggota gereja ini bukan hanya orang Dayak, melainkan semua orang dari berbagai suku bangsa yang ada di Kalimantan. Atas dasar kesadaran okumenis itulah, maka pada Sinode Umum GDE kelima di Banjarmasin pada tahun 1950, seiring dengan masuknya GDE menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, nama Gereja Dayak Evangelis diganti menjadi Gereja Kalimantan Evangelis. Gereja ini tidak lagi membatasi diri sebagai gereja suku, tetapi gereja yang terbuka untuk semua orang yang ada di Kalimantan.